membuka laptop. Terus tak bantu untuk ini ya, untuk menunjukkan. Jadi kita punya dua variabel X, X1 dan X2. Oke, X1-nya itu adalah apa? C log P. Pada variabel, atau isikan C log P sebagai X1. Kemudian X2-nya itu adalah CMR. Oke, CMR. Nah, Y-nya itu yang mana? Y-nya adalah yang ini, Dek. Kita coba dulu untuk yang monomagnum. Kita cari QSAR untuk yang monomagnum. Y-nya itu log 1 dibagi IC50. Itu sebagai variabel dependent-nya atau sebagai Y-nya. So, kita akan punya X1 itu adalah C log P, X2 itu adalah CMR, dan Y-nya itu adalah log 1 dibagi IC 50. Sudah paham? Ya, boleh dimasukkan dulu ke ininya, ke SPSS-nya, ke SPSS, dimasukkan data itu. Terus kemudian Anda coba dengan menggunakan metode enter. Sekali lagi, masukkan data itu ke SPSS, kemudian Anda coba dengan metode enter. Nanti hari ini kita akan nyoba 3 metode, yaitu metode enter, metode backward, dan metode forward. Kita coba dulu seperti metode yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan metode enter. Ini harus saya tayangkan atau Anda sudah bisa mengambil dari laptopmu sendiri-sendiri? Yang jurnal kemarin ya, Bu? Yang jurnal kemarin. Yang Roka Glamit, yang di pertemuan-pertemuan awal. Sudah ketemu? Nek nggak ketemu tak kirimin ke Mas Anu ya. Tak kirimin lagi. Ini saya masih nguplek-nguplek portal. Ya, hari ini saya banyak fans. Fansnya adalah mengurusi presensi portal. Tak kirimkan yang ini ke Mas. Saya kirimkan. Dan nek kamu susah nyari di Google Classroom, itu sudah saya upload di Google Classroom. Kalau susah tak kirimkan. Bentar. Perkuliahan mana dia, kalau dicari itu kadang susah munculnya, sembunyi entah kemana gitu ya. QSAR Roka Glamit. Nah, ini. Ya, sudah tak kirimkan ya. Mas Andika apa ya? Jenengmu siapa ya, Mas? Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya, wes bukaan. Terus nanti yang buat lihat ininya ya. Ya. Terlihat ya? XY-nya dan seterusnya itu silahkan dipindahkan ke mau ke Excel dulu, atau nek Anda lebih senang langsung masuk ke SPSS juga boleh.
Saya bisa stop share, Nak? Sudah Boleh, bisa Bu. ya, tak stop share ya, biar enggak ini. Saya tak tunggu, silahkan untuk dihitung dulu. Nanti kalau misalnya sudah ketemu outputnya, ditayangkan ya, dikirimkan ke saya, atau bisa salah satu menayangkan langsung saja. Output SPSS-nya, kalau sekiranya sudah ada. Oke, saya tunggu. Nggak usah keburu-buru. Metode Hans itu susahnya adalah itu angka-angkanya itu, nulis angkanya itu yang agak lama. Ya nggak apa-apa sambil jalan. Tapi sekali Anda tahu konsepnya, ya sudah rata-rata begitu-begitu aja gitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung confirm ya. Saya masih di sini kok. Tidak akan lari. Ibu mohon maaf izin bertanya. Tadi X-nya itu C log P ya? HAD X1-nya C log P. Terus X2-nya CMR. Ini X1. Ini X2. Ini hati-hati bukan yang IC50 ya, tetapi yang log IC50. Kenapa? Karena ini fungsinya fungsi logaritmik kalau untuk yang aktivitas-aktivitas seperti ini. Anda gunakan yang log 1 dibagi IC50. Jadi yang minus 0,60 sebagai Y-nya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.
Kalau sudah ada yang selesai, boleh ngomong ya. Izin Bu, jika kalau misalnya sudah ada muncul datanya, gimana Bu? Ya, sudah muncul datanya kan? Di apa? Sudah masukkan di variabel dan data. Iya Bu, Ya. sudah Bu, sudah muncul datanya Bu. Oh, sudah jadi outputnya. Iya Bu, udah jadi outputnya. Baik. Oke, silakan ditayangkan Mas Habib. Oke Bu. Oke, silakan Mas. Silakan di-share Mas. Kita bahas sama-sama. Izin sharing di Bu. Mm-mm. Ini Bu datanya Bu. Oke. Boleh turun ke bawah. Sebentar, satu-satu saya lihat. Kita pakai metode enter. Ya, hanya ada satu model ya. R-nya 0,760. Oke, turun ke bawah. Ya, kita tengoknya di ANOVA. ANOVA, oke. Hope ya, coba kita tengok di ANOVA. Bentar, saya cek dengan yang ada di ANOVA-nya. Terus koefisiennya ini ya, 3,927 minus 142 minus G. Baik.
Oke, tetap di situ Mas Habib. Sebentar, saya cekkan yang ada di ininya. Oke, oke. Baik, yuk saya jelaskan satu persatu apa yang Anda lihat ya. Jadi seperti ketika kita menganalisis yang penjualan kemarin, kita menganalisis yang SPSS faktor yang mempengaruhi terhadap penjualan gitu ya. Yang kemarin ada iklan, biaya iklan, dan satunya lagi adalah harga produk. Nah, kalau di sini sebagai sumbu Y-nya atau sebagai variabel dependennya itu adalah aktivitas sitotoksiknya, yang itu dinyatakan dengan log 1 dibagi IC50. Kemudian sebagai variabel dependent atau parameter yang berpengaruh yang akan kita lihat pengaruhnya itu adalah C log P, yaitu parameter lipofilisitas, dan yang kedua adalah faktor steriknya dari CMR-nya, gitu ya. Nah, yang Anda lihat itu adalah apabila kita menggunakan metode enter, sekalian saya menjelaskan apa itu metode enter. Jadi metode enter itu seperti yang kemarin Anda lakukan di penjualan, itu adalah bahwasanya semua data itu dimasukkan dan langsung digunakan. Jadi baik variabel X1 maupun X2 itu tidak di-screening, tetapi semua langsung dimasukkan, digunakan untuk membuat persamaan. Bu, apakah ada metode yang lain? Ada. Nanti Anda akan kenal ada 4 metode, yaitu metode enter, metode backward, metode forward, dan satu lagi adalah metode stepwise. Nanti saya jelaskan satu persatu. Sekarang saya jelaskan dulu untuk yang metode enter. Ya, jadi metode enter ini adalah metode yang paling mudah dan tanda petik paling kasar gitu. Hasilnya itu bisa dikatakan paling kasar karena ini semua variabel itu dimasukkan kemudian dihitung langsung. Gitu. Maka yang ketemunya hanya akan ada satu persamaan. Nanti kalau Anda menggunakan metode yang lain, mungkin akan ketemu lebih dari satu persamaan. Ya, nanti kita bahas. Sekarang mari kita tengok di metode enter ini. Pada metode enter atau pada output SPSS-nya, sebagaimana yang sudah Anda pelajari di PDF untuk yang penjualan kemarin, harga produk dan biaya iklan itu, yang Anda perhatikan itu adalah parameter-parameter validasi. Validasi dari persamaan regresinya. Sama seperti dulu ketika Anda memvalidasi linear regresi dengan 1X atau yang monolinier. Jadi yang tidak multi, yang X-nya hanya 1. Yang kemarin kita pakai absorbansi terus sama kadar itu ya, itu kan juga tetap harus divalidasi. Di mana validasinya menggunakan parameter R. Nah, sedangkan pada regresi multilinier itu yang Anda perhatikan, R juga tetap diperhatikan, akan tetapi ada satu parameter yang lebih penting, yaitu harga F. Lihat pada ANOVA yang ditayangkan Mas Habib, itu ada harga F. Nah, ada harga F-nya ya Mas ya. Nah, itu nanti sama seperti harga R pada persamaan monoregresi atau regresi satu parameter. Ya. Harga F itu nanti disebut sebagai F hitung yang ditemukan di sini. Nah, nanti Anda punya tugas untuk mengkonfirmasi berapa harga F tabel. Nah, nanti dihitung bahwasanya persyaratannya persamaan ini dikatakan valid atau bisa dipakai apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Klik. Oke, itu ya pertama validasinya. Kedua, itu adalah parameter signifikansi. Di sebelahnya ada kata sig ya. Oke. Nah, signifikansi itu adalah seperti statistik pada umumnya yang menunjukkan tingkat kepercayaan. Biasanya kita pakai tingkat kepercayaan itu 95% ya. Ya, tingkat kebermaknaan perbedaannya atau tingkat signifikansi dari parameter-parameter yang digunakan tadi berpengaruh terhadap aktivitas farmakologinya. Nah, kalau itu kemudian tingkat signifikansinya itu adalah 95%, maka artinya 95% itu benar dan ada 5% yang salah gitu ya, atau yang menyimpang dari hasil.
Yang namanya statistik itu kan datanya itu semuanya prediksi ya. Ini kan dihitung gitu. Jadi nanti harga-harganya itu kan harga-harga pendekatan atau harga-harga prediksi. Tetapi pendekatan yang digunakan ya nggak boleh jauh-jauh banget gitu. Nah, paling tidak tadi kesalahannya adalah 5%. 5% itu kalau saya buat dalam bentuk desimal 0,05. Betul ya? Jadi tingkat kesalahannya 5% itu berarti 0,05. Nah, dikatakan persamaan Anda itu valid apabila tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Nah, tempat Anda ketemunya berapa itu Mas Habib? Berapa itu signifikansi yang kau temukan di situ? 0,013, Bu. Ya, 0,013 itu berapa persen, Nak? 1,3%, Bu. Ya, jadi ada 1,3% yang kemungkinan itu menyimpang hasilnya. Atau kesalahannya itu dimungkinkan sekitar 1,3%. Nah, dalam suatu persamaan yang multiregresi linear seperti ini, 1,3% itu masih dikatakan cukup baik gitu. Karena 99, sekian gitu kan ya, 98,7%-nya kan sesuai dengan prediksi gitu. Jadi antara prediksi dengan yang terobservasi atau yang terukur di percobaan itu masih memenuhi syarat atau hampir sama. Tingkat kesalahannya cuma 1,3%. Oke, nah dari dua parameter itu kita bisa mengatakan bahwasanya persamaan kita dikatakan valid atau bisa digunakan dan menunjukkan hubungan yang linier antara C log P CMR terhadap aktivitas sitotoksik. Atau bahwasanya aktivitas sitotoksik dari rokaglamid dipengaruhi oleh parameter polarisabilitas atau parameter lipofilisitas yaitu C log P dan parameter sterik dari CMR-nya. Sudah, klik sampai di situ, paham cara membacanya? Paham, Bu. Oke, sudah ya, baik. Sekarang turun ke bawah. Bu, memang tadi dikatakan, oh sudah berpengaruh atau secara signifikan memberikan kontribusi. Maka pertanyaan selanjutnya, seberapa besar kontribusinya, gitu kan ya? Nah, mari kita tengok berapa besar kontribusinya. Itu bisa tok lihat di harga koefisien ini. Lihat, di situ ada konstanta ya, yang B itu. Nah, itu ada konstanta, kemudian ada C log P, ada CMR. Konstanta yang pertama itu adalah sebagai A-nya. Kan kalau persamaan itu Y sama dengan B1X1 ditambah B2X2 ditambah A, gitu kan ya? Bukan yang itu, Mas. Yang itu B1. Yang A-nya itu yang 3,927. Itu A, ya, itu A. Itu sebagai intercept. Kan kalau Anda punya persamaan Y sama dengan BX plus A, begitu ya? Nah, itu A-nya yang bagian belakang, yang nilai penambahnya atau intercept-nya. Terus, sebagai slope atau sebagai pengali dari parameter C log P, itu adalah yang minus 0,142, itu sebagai BX1. Ya, itu BX1. Atau B1. B1. Nggak bisa pakai X, ya udah BX1 ya nggak apa-apa. Terus yang CMR itu adalah BX2. Ya, siap. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Dari situ kita sudah bisa menyusun persamaan. Jadi, persamaan yang tersusun adalah Y sama dengan, coba Mas Habib boleh ditulisin. Y sama dengan BX1 X1 ditambah BX2 ditambah A.
Betul ya? Nah, sekarang satu lagi yang di bawahnya, itu yang Y-nya itu, tak tulis log, tetap di bawah Y-nya itu Mas ya, log 1 dibagi IC 50 sama dengan B1-nya berapa itu? Minus 0, itu kan 0, ya, ada titiknya kan? 0,142. Ya, ditambah selok P dulu. 0, jangan ditambah dulu Mas, dihapus. Jangan ditambah dulu, dihapus tambahnya. Hapus tambahnya dihapus. Selok P, X-nya kan belum disebut, X1-nya. X1-nya adalah selok P. X1-nya itu mbok ganti selok P, Mas. X1-nya dihapus, diganti selok P. Oke, dikurangi. Yang CMR berapa itu, Mas? CMR-nya kan minus ya. Terus ditambah A. Baik, sudah cukup. Nah, baik. Ya boleh kok kotai, enggak lari. Boleh diberi sangkar biar enggak lari kemana-mana. Oke. Oke. Terus saya minta tolong Mbak Afifah Hasna. Halo Mbak Afifah. Iya, Bu. Mbak, saya minta tolong ditengokkan, Mbak. Kalau yang di hasil di jurnalnya berapa, Nak? Yang tadi yang di QSAR analisis rokaglamit yang monomagnum itu bisa Mbak lihat di halaman 132, Mbak. 132 persis di bawah tabel. Minta tolong ditengokkan. Untuk log 1 per C-nya itu minus 0,99, C log P min 0,75 CMR plus 3,75, Bu. Oh, oke, ya baik. Mungkin harganya tidak sama persis ya, tetapi Anda bisa melihat ada kedekatan. Kenapa saya kemudian tidak bisa mengatakan itu sama persis? Karena di jurnal itu dia tidak menyebutkan menggunakan metode apa. Jadi saya tidak tahu apakah dia menggunakan metode enter, metode backward, atau metode forward. Tetapi paling tidak kita punya gambaran, lihat bahwasanya harganya tidak selisih banyak. Nggak selisih banyak kan ya Mbak Afifah? Yang satu kan 0,099 ya. Iya, Bu, nggak banyak selisihnya. Nggak banyak ya. Oke, nah itu cara membacanya. Nah, berarti sekarang Anda sudah menemukan persamaan QSAR-nya ya. Persamaan QSAR-nya sudah bisa Anda tuliskan sebagaimana yang dituliskan oleh Mas Habib itu. Itu baru 2X. Nanti mungkin Anda akan punya yang agak banyak X-nya. Ya, oke. Terus sekarang turun ke bawah. Turun ke bawah, Mas. Saya konfirm dulu. Sudah paham belum cara membaca atau cara menemukan persamaan QSAR-nya dengan metode enter ini? Ada yang masih ragu-ragu? Atau sudah bisa paham membaca SPSS-nya? Ya, kalau diam berarti sudah oke ya. Oh, enak banget tuh. Makanya jangan diam. Kalau ini
Ya, berarti itu ya, wes dijelaskan Mas Habib itu diurutin sama Mas Habib. Dari apa dulu tadi, terus ke situ. Ya, sekarang mari kita tengok di bawah Mas Habib. Oke, turun ke bawah lagi. Nah, lihat ya, saya tunjukkan satu gambar. Hup. Ya, ini ya. Ini adalah untuk residualnya, selisih antara nilai terobservasi dengan nilai yang dihitung atau nilai yang diukur dimasukkan ke persamaan. Gini Mas Habib, saya menunjukkannya via apa ya? Mas Habib boleh ini kursornya didekatkan di bawah observer. Nah, oke. Itu apa? Itu apa gitu ya. Itu tapi kebetulan mungkin nilai-nilainya ada di sekitar itu ya. Mungkin nggak sama persis ya nilai-nilainya, tapi bisa kita bayangkan, saya jelaskan begini. Itu adalah nilai-nilai dari terobservasi. Jadi yang berasal dari data percobaan. Data percobaan ya. Terus yang di bagian sumbu Y itu adalah berdasarkan apa? Itu adalah harga aktivitas ketika kita masukkan harga CMR, C log P dari masing-masing harganya. Kita ronde. Paham belum? Tadi kan kita punya persamaan Y sama dengan minus 0,1472 C log P ditambah dengan dikurangi dengan kira mau minus 0,37 berapa gitu tadi ya. Terus ditambah 3, sekian. Nah, itu kemudian kita masukkan satu persatu angka dari C log P. Kita cari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y sampai Y13. Itu kita akan ketemu aktivitas atau log 1 per IC50 yang menggunakan persamaan berdasarkan hitungan. Paham dulu? Kalau belum ngomong aja, Nak. Masih belum, Bu. Baik, oke. Boleh stop share, Mas. Tak gambarkan, coba saya pakai ini. Ya, sudah kelihatan ya? Tadi kan kita ketemu persamaan ini. Weslah, pura-puranya tak pakai persamaan ini ya. Tapi kalau yang kita punya kan tadi log 1 per C itu sama dengan log 1 per IC50 itu sama dengan minus 0,1 sekian gitu ya. C log P dikurangi 0,372 kalau nggak salah. CMR ditambah 3,9 berapa gitu ya Mbak Afifah ya? Iya, Bu. Oke, nah ini kemudian untuk yang bagian bawah yang X tadi itu adalah dari ini, observed. Observed itu berarti dari hasil percobaan. Terus kalau yang sumbu Y itu bagaimana? Itu adalah kita hitung, Nak. Ini kita masukkan, kita akan mencari log 1 per IC50-nya. Kita masukkan angkanya, pura-puranya ini tadi minus 0,1 sekian gitu ya, Dik ya. Nah, berarti minus 0, atau kalau biar nggak bingung saya pakai ini aja ya. Minus 0,099 kalikan C log P1. Berapa C log P1? 2,1. Ya, betul. Terus dikurangi 0,375 CMR1. CMR1 berapa? 13,14. Ya, betul, Nak. Nah, ini angka, berarti angka kali angka. Dikurangi angka kali angka. Ditambah angka. Ketemunya apa? Angka. Berarti bisa dihitung kan? Log IC50 untuk
senyawa rokaglamid 1 yang berdasarkan perhitungan, bukan berdasarkan observasi atau percobaan, tapi berdasarkan perhitungan. Ketemu angkanya? Nggak usah dihitung, nak, nggak usah dihitung, nak. Tapi bisa tahu kan, kalau itu jadi angka kan, angka kali angka dikurangi angka kali angka ditambah angka, kan ketemunya angka. Entah berapa angkanya. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi masukkan di sumbu Y-nya Mas Habib tadi. Terus Anda lanjutkan, ngitung yang nomor 2, rokaglamid nomor 2. Kita mau menghitung aktivitas yang nomor 2 dengan menggunakan persamaan yang sudah kita temukan. Ceritanya kita itu mau ngecek. Tadi kan persamaan yang pertama sudah, tadi cara validasi yang pertama menggunakan harga F dan harga signifikansi. Oh, oke, bagus itu. Tapi kita masih ragu-ragu. Sebentar mau tak pastikan lagi. Kalau memang persamaannya itu bagus, maka seharusnya harga observasi atau harga aktivitas observasi atau eksperimen itu harusnya tidak berbeda jauh dari harga perhitungan, kan gitu. Kalau itu berbeda jauh antara yang observasi dengan perhitungan, persamaannya nggak oke, persamaannya nggak valid, nggak bisa dipakai. Gitu. Paham? Paham, Bu. Ya, oke. Nah, oleh karena itu kita pastikan. Caranya memastikan bagaimana? Tadi kita cari dulu itu, kita cari dulu log IC50-nya atau aktivitasnya yang berdasarkan perhitungan. Kita hitung. Nanti kita bandingkan antara yang perhitungan dengan observasi. Harusnya selisihnya sedikit gitu ya. Ya, itu bisa sih kita lakukan secara manual. Tapi di sini di hasilnya Mas Habib tadi kita juga muncul gitu ya. Salah satunya ditunjukkan dengan grafik tadi. Tayangkan lagi Mas Habib grafiknya. Sudah terlihat, Bu? Sampun, sudah. Nah, bisa Mbok lihat ya, teman-teman. Yang bagian X itu adalah harga aktivitas, kalau dia pakainya residu sih, tapi tidak apa-apa. Itu adalah harga aktivitas yang berdasarkan eksperimen. Terus yang bagian Y itu adalah aktivitas yang berdasarkan perhitungan. Perhitungan dari mana? Dari persamaan yang tadi kita peroleh di atas. Sekarang Anda bisa melihat itu titik-titiknya tidak terlalu jauh berbeda kan? Ngumpul itu di tengah gitu ya. Artinya itu bahwasanya aktivitas yang eksperimen itu bisa dikatakan tidak jauh berbeda dari aktivitas berdasarkan hasil perhitungan dari persamaan yang kita temukan. Paham? Paham, Bu. Ya, siap. Ya, sudah paham ya? Oke. Oke, dah tutup. Kita close untuk yang metode enter ini. Nah, terus saya mau lihatkan untuk yang metode, saya jelaskan dulu untuk perbedaan metode enter, metode backward, dan satu lagi metode forward dan metode stepwise. Saya coba pakai PowerPoint ya, Dik. Tapi bisa nulis nggak ya pakai PowerPoint? Pakai pen aja. Tunggu sebentar. Ya, saya share ke Anda. Ya, dalam metode statistik regresi multilinear gitu ya atau multilinear regression itu ada beberapa metode untuk metode pengukurannya gitu ya.
Yang pertama, itu yang tadi sudah kita bahas, itu adalah metode enter. Apapun tulisannya, anggap ini sebagai tulisan enter ya. Nah, di metode enter itu kalau mudahnya, variabel X1, X2, X3, X4 sampai dengan X100 misalnya, itu semuanya dimasukkan dalam satu perhitungan. Semuanya dari X1 sampai dengan X100 itu dimasukkan dalam keranjang SPSS ini, dalam mesin SPSS ini. Kemudian nanti akan muncul sebagai satu persamaan, tergantung mana nanti yang berpengaruh. Bisa jadi X1 yang signifikan, X3 signifikan, mungkin X15 tidak. Berarti tidak akan ada faktor X15. Gitu ya. Kalau di tempat kita tadi, baik X1 maupun X2, dua-duanya menunjukkan adanya pengaruh. Walaupun yang X1 pengaruhnya sedikit lebih kecil gitu ya. Kan 0,099 kalau yang dihasil di jurnal gitu ya. Sedangkan yang CMR itu dia pengaruhnya lebih besar. Karena di sana 0,3 sekian gitu ya. 0,3 sama 0,0 kan lebih gedean yang 0,3 gitu ya. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dalam struktur rokaglamid atau di dalam seri senyawa rokaglamid yang memiliki aktivitas sitotoksik, bahwasanya selok P atau faktor lipofilisitas itu menunjukkan pengaruh yang lebih kecil atau bisa dikatakan pengaruhnya tidak terlalu besar gitu ya dibandingkan dengan pengaruh steriknya. Jadi bukan atas absorpsi, bukan atas dasar absorpsi, tetapi lebih didasarkan oleh adanya ikatan dengan reseptor karena faktor sterik itu lebih berpengaruh gitu. Kok tahu Bu faktor sterik yang lebih berpengaruh? Nah tadi B2-nya kan lebih gede daripada B1. B2-nya 0, sekian gitu ya, 0,3 sekian gitu dibandingkan yang B1 gitu. Nah, ini yang metode enter. Metode yang kedua itu metode yang lebih teliti dibandingkan metode enter. Jadi metode enter itu metodenya bisa dikatakan kasar gitu ya, perhitungannya kasar karena semuanya dimasukkan kemudian langsung diukur ketemu satu persamaan. Metode yang kedua itu disebut sebagai metode backward. Tulisannya BACK buat. Apa itu metode backward? Metode backward itu prinsipnya begini. Jadi awalnya itu semua data itu dimasukkan satu persatu. Seperti pada metode enter gitu ya. Tapi setelahnya nanti kemudian dia akan men-screen, akan membuang, akan mengeliminasi X yang kira-kira tidak berpengaruh. Saya ambil contoh, kita tadi punya X1, X2 gitu ya. Nah, si SPSS dengan metode backward ini nanti kemudian akan mengeliminasi, oh ternyata yang X1 itu tidak berpengaruh atau pengaruhnya kecil. Maka dia akan membuang X1 sehingga yang akan terlihat adalah perhitungan atau model persamaan yang ada hanya X2. Nanti kita buktikan ya. Nah, kalau untuk yang lain bisa jadi begini. X1, X2, X3, X4 sampai X5 gitu kan ya. Ini kalau metode enter semua dimasukkan. Tapi setelahnya dia akan mengeliminasi yang kira-kira saya nggak tahu bagaimana perhitungannya karena dia di program SPSS-nya gitu ya. Yang tidak signifikan itu dia keluarkan gitu. Sehingga nanti misalnya dari mulai X1, X2, X3, X4, X5 nanti tinggal ada ternyata ngomong sama kita itu ya. Ternyata yang berpengaruh itu hanya X2, X3, satu persatu dulu deh ya, X4, ini yang X1-nya udah dikeluarkan, kemudian X5. Nanti ketemu ada model persamaan yang kedua. Model persamaan yang pertama yang mana? Yang enter tadi. Setelah itu dia juga akan menunjukkan, kalau ini kan X1-nya dieliminasi. Nanti mungkin ada kemudian hanya X3, X4, dan X5. Yang dieliminasi berapa itu? 2, Bu. 2, sip. Nah, itu jadi model nomor 3. Nanti masih dieliminasi lagi X4, X5. Finally, ini nanti menjadi persamaan 4.
Apakah memungkinkan, Bu? Nanti tinggal ada X5 bisa jadi gitu ya, tergantung dari perhitungan statistiknya. Nah, sehingga di metode backward ini bisa dikatakan lebih teliti karena itu modelnya disaring satu persatu. Awalnya banyak semuanya, ketemu model persamaan satu, kemudian dieliminasi satu persatu. Ditengok nanti ada model persamaan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti kelima model ini yang kemudian akan kita bandingkan, kita pilih, kita analisis, manakah yang lebih sesuai, manakah yang lebih valid, manakah yang lebih mendekati hasil sebenarnya. Gitu. Caranya bagaimana, Bu? Ya kita lihat parameter dari R kuadrat atau R square, dari harga F, dan satu lagi dari harga selisih tadi. Selisih antara percobaan dan dari hasil perhitungan. Semakin kecil selisihnya, maka itulah persamaan yang paling sesuai, yang kemudian dipakai sebagai persamaan QSAR terpilih. Ya, nanti kita coba. Tes ya, metode backward bisa diterima. Bu, ini Bisa, caranya Bu. dari mana? Bisa. Nanti caranya ada itu di tempatnya Mas Habib, mesti sudah searching. Kan kadang ada ngeklik enter gitu tadi. Ketika milih itu, di bawahnya kan ada backward, ada forward, dan seterusnya. Nah, yang ketiga saya jelaskan yaitu metode forward. Kebalikan dari metode backward. Kalau metode forward itu dia kebalikannya. Jadi dia mulainya dari X5 dulu, kemudian X4, X5. Setelah itu X3, X4, X5. Terus kemudian X2, X3, X4, X5. Terakhir, dia akan memasukkan semuanya. Kebalikan ya dari metode yang di atasnya ya. Jadi dia kalau yang tadi kan semua masukkan dulu, terus dibuang satu persatu. Nah ini masukkan satu persatu. Sehingga terakhir itu adalah semua persamaan. Itu antara metode backward dan metode forward, mana yang lebih teliti? Hampir sama. Itu bisa dikatakan sama. Cuman ininya aja metode untuk men-screen-nya, apakah dari semua dulu kemudian satu persatu dikeluarin, atau satu persatu dulu kemudian terakhir semuanya. Last, terakhir, itu yang disebut sebagai, di metode forward nanti juga akan ketemu banyak persamaan gitu ya. Nanti juga akan ketemu banyak persamaan. Nah, yang terakhir itu yang disebut sebagai metode stepwise. Nah, kalau ini metode yang sangat teliti tapi jarang dipakai. Kenapa? Karena agak sedikit rumit untuk perhitungannya ya dari SPSN-nya. Yang biasa dipakai paling backward sama forward gitu ya. Kalau enter, kalau untuk jurnal-jurnal publikasi yang agak lebih tinggi tingkatannya, itu enter tidak banyak karena kurang teliti gitu ya. Biasanya masih bermain di backward sama forward. Kalau stepwise itu modelnya dia gabungan antara backward dengan forward gitu. Jadi dia men-screeningnya itu masukkan dulu, kemudian kalau tidak oke, keluarkan. Yang dikeluarkan ini nanti dimasukkan lagi untuk dicek lagi. Begitu seterusnya. Jadi kan akan banyak sekali itu variabelnya gitu. Satu dikeluarin, nanti masukkan X2. Oh, ada satu persamaan. Terus nanti kebalikannya, satu masukkan lagi tapi yang dikeluarkan X3 gitu. Jadi kan variasinya akan banyak sekali. Kalau yang ini kan tinggal X1, X2, X3, X4, X5, nanti kurangi satu, berarti tinggal X2, X3, X4, X5. Kurangi satu lagi, X3, X4, X5. Kurangi satu, X4, X5. Tapi nek metode stepwise, itu variabelnya bisa X1, X2, X3, X4, X5, itu menjadi X1, X3, X4, X5. Terus nanti ada X1, X2, X3 yang dikeluarin. Nah, begitu. Jadi banyak sekali persamaan yang diperoleh, tapi itu jarang dipakai karena terlalu rumit untuk bisa dianalisis. Biasanya masuknya hanya yang dua ini, yaitu metode backward dan metode forward. Oke, itu sedikit pengantar kenapa kemudian di jurnal-jurnal itu, jurnal-jurnal ilmiah itu mengatakannya nanti ada yang metode backward, ada yang metode forward, karena memang hasilnya agak sedikit berbeda, lebih teliti gitu ya. Baik, saya stop share.
Mau dicoba untuk menggunakan metode backward? Kalau tidak mau dicoba, saya tunjukkan hasilnya saja. Dari kelas B yang kemarin sudah mencoba. Ya, tak tunjukkan hasilnya ya. Nanti Anda boleh mencoba sendiri. Sebentar, saya carinya ada di mana. Hasil output metode forward, metode backward. Nah, ini. Sebentar. Semoga yang betul yang saya buka. Ya, biar Adzan dulu ya, sambil saya nyari yang Oke, lanjut sedikit saya tunjukkan yang metode backward ya. Kalau nanti Anda coba dengan metode backward. Bu, cara metode backward-nya kayak mana gitu ya. Anda boleh lihat ada di Google Classroom itu. Sudah saya posting ya. Bentar. Saya balas sesuatu dulu. Minta urgent nih. Ya, baik. Ini metodenya adalah metode backward. Yang atas ini masih enter, yang bawah. Ini sama dengan punya Anda tadi. Nah, ini yang bawah. Nah, lihat. Ini dengan metode backward ya. Ini masih sudah kelihatan ya. Ini kan yang X2, X1 semuanya masuk. Kemudian nanti di bawahnya akan ada metode backward. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya konsep dari metode backward itu pertama pakai enter. Pakai enter, tapi kita nggak usah ngitung enternya, nggak usah ganti enter gitu, nggak, dia sendiri yang akan menghitung. Kita pilih backward,
nanti dia sudah memproses bahwasanya pertama dia akan menghitung dengan metode enter. Jadi faktor X1, X2 itu semuanya faktor X1, X2 itu semuanya masuk ke dalam faktor dari yang terhitung gitu. Kemudian di sana kemudian akan dibuang, lihat variabel remove. Variabel X1-nya dibuang. Entah bagaimana caranya gitu ya. Tapi kalau kita bisa perhatikan, tadi saya sudah cerita di awal, berdasarkan metode enter, memang untuk yang X1 itu, atau yang metode backward itu, metode enter, itu kan yang X1-nya itu pengaruhnya nggak terlalu besar kan ya, minus 0,099. Dibandingkan dengan faktor yang CMR atau X2, itu pengaruhnya lebih besar. Sehingga di sini yang digunakan kemudian adalah X1-nya dibuang atau variabel dari X1 ditiadakan. Hasilnya akan ada dua model ini, Dek, yaitu model 1 dan model 2. Model 1 sama seperti model enter tadi. Kemudian model 2 itu adalah yang di sini. Nah, di model 2 ini yang berpengaruh berarti hanyalah X2. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita mau cek dulu nih, dicek dulu dari validitasnya. Lihat, harga F-nya lebih besar untuk yang hanya menggunakan variabel CMR. F hitungnya untuk yang dua variabel yang kita temukan di enter tadi 6,835, sedangkan untuk yang di satunya lagi yang hanya menggunakan satu variabel atau variabel CMR itu F-nya lebih besar, 13, sekian. Signifikansi tingkat kesalahannya juga lebih kecil gitu ya. Kalau yang di sini kan 1,3%, yang di sini 0,4%. Bisa dikatakan bahwasanya metode backward ini akan ketemu persamaan kedua, model persamaan kedua yang lebih teliti dibandingkan dengan yang pertama. Nah, koefisiennya kemudian menjadi direvisi. Ini Anda lihat, nanti persamaannya akan menjadi Y sama dengan minus 0,401 CMR ditambah 3,88. Saya bisa nulis di sini ya, Mas ya? Y, oh ternyata bisa. Sama dengan minus 0,401 CMR. Y-nya saya hapus. Menghapusnya pakai apa, Mas? Eraser ya? Ya. Bukan ya, sini. Eraser. Oke, tak hapus. Ini tak ganti yang selok P aja. Selok P. Ini menjadi lah. Ya, oke. Malah lama. Ya, ini menjadi C log P. Kok C log P? Apa, Dek? Sorry. Log 1 per IC 50 sama dengan minus sekian-sekian CMR ditambah 3,844. Nah, ini persamaan yang baru yang ternyata lebih valid dibandingkan persamaan enter yang pertama tadi. Kenapa dikatakan lebih valid? Karena di sini hanya sudah terscreen gitu ya, bahwasanya faktor CMR itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor dari selok P-nya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi lebih valid? Itu berdasarkan tadi analisis kita yang di sini. Yang di ini tadi. Ini ya dari harga ini itu kan dia lebih baik dibandingkan dengan yang metode enter. Oke, sampai di situ. Ada yang mau dikonfirm? Itu kita punya X-nya kan hanya 2, X1, X2. Kalau nanti X-nya banyak, nah berarti nanti persamaannya modelnya mungkin akan ada 4, 5, sekian gitu ya, tergantung dari jumlah X-nya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Tidak? Ya, alhamdulillah. Berarti udah paham. Ya, baik. Kalau sudah, masih ada satu metode lagi, metode Free Wilson. Ini nanti portalnya saya setting Anda presensi 2 kali ya. Nanti saya buka, Mas Andika. Nanti minta tolong teman-teman untuk bisa presensi 2 kali. Terus pertemuan yang terakhir mau kapan saya manut saja untuk menjelaskan yang Free Wilson. Tapi insya Allah yang Free Wilson lebih mudah kok. Karena Baik, kita Bu. nggak pakai. Ya. Ini saya stop share ya. Sudah bisa dibayangkan bagaimana menemukan persamaan GSAR, terus bagaimana untuk analisis memilih dari persamaan itu ya. Ya, oke, silakan istirahat dulu. Besok kita sambung. Mau besok pagi juga boleh, mau jam berapa saya manut, ruangnya Anda. Senin kita ujian. Ya nanti kita, tapi kalau metode Free Wilson mudah kok. Anda sudah SPSS-nya sudah oke gitu. Free Wilson itu nggak pakai angka-angka rumit, tinggal pakai angka 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya oke, nanti silakan Mas Andika untuk mengkonfirmasi mau ketemu kapan via online lagi gitu ya. Saya akhiri kuliah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.